Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Semoga kabar dari pemirsa, teman-teman dan juga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita selesai melakukan perawatan dari berbagai jenis tanaman yang berada di halaman teman-teman ya. Dan pada jam 9.30 ini untuk tanaman kerokot jepun ini bermekaran, indah banget ya teman-teman ya. Serempak berbunga semuanya dan bunganya itu beraneka macam. Untuk tanaman kerokot jepun ini karakternya selalu berada di paparan sinar matahari teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau menanam untuk tanaman kerokot jepun ini jangan sampai diletakkan di keteduhan. Dia memerlukan paparan sinar matahari yang penuh sepanjang hari. Jadi bunganya nanti akan maksimal ya, serempak bermekaran seperti ini. Bisa ditaruh langsung berada di tanah atau bisa digantung ya teman-teman seperti ini. Dan ini ada sebagian yang aku tanam di atas tembok untuk penyekat ya dari lahan pekarangan dari tanaman sayur satu dan yang lainnya. Nah, jadi beginilah untuk merawat dan cara penempatan untuk tanaman kerokot jepun ini memang harus berada di panas ya, di paparan sinar matahari ya teman-teman. Beda lagi ya teman-teman dengan tanaman-tanaman yang sejenis tanaman anthurium. Ini jenis dari tanaman Andromeda ya, yang mana dia ini sangat memerlukan air dan juga dia akan tumbuh dengan bagus bila berada di keteduhan ya pemirsa. Seperti tanaman diven ini, dia kuat sebenarnya berada di panas matahari ya, tapi dia pun juga memerlukan banyak air. Jadi keseimbangan di sini bila kita taruh di keteduhan, kita bisa 2-3 hari untuk melakukan penyiraman. Tapi kalau dia berada di panas matahari, harus setiap hari kita siram. Jadi diven ya, sejenis tanaman diven ini karena banyak mengeluarkan penguapan ya, karena daun-daunnya yang lebar ini ya teman-teman, sehingga dia memang memerlukan asupan air yang cukup dan jangan sampai telat melakukan penyiraman. Jadi kita setidaknya untuk belajar mengenal dari karakter berbagai tanaman itu bisa dari pengamatan ya teman-teman, dan juga dari referensi buku-buku atau juga dari video-video, sehingga kita untuk penanaman dan merawat tanaman-tanaman ini bisa mengetahui tentang karakteristik dari masing-masing tanaman ini. Ini adalah bunga Desember, tapi pada sebelum bulan Desember, bulan kemarin ini juga sudah berbunga ya teman-teman ya. Dan sangat subur sekali, rimbun. Ini juga memerlukan banyak air dan menginginkan dia berada di keteduhan teman-teman, sehingga daun-daunnya ini kelihatan subur, rimbun ya, dan tidak gosong karena memang tempatnya
aku letakkan di keteduhan ya. Daunnya juga cantik ya, bunganya ini cantik juga teman-teman, warnanya merah dan sekitar 5 hari ya dia bisa bertahan ya. Bunganya cantik sekali nih. Jadi tanaman-tanaman ini memang harus berada di keteduhan dan dia cukup ya memerlukan air ya teman-teman ya. Amasion ini pun berada di keteduhan teman-teman, karena dia juga termasuk tanaman berdaun lebar dan dia akan tumbuh dengan bagus memang bila mana ditaruh berada di keteduhan. Memiliki daun yang unik ya. Diven anggun ayu sama halnya seperti diven yang lain, dia selalu berada di keteduhan dan cukup akan siraman air. Diven basia ini kuat sebenarnya berada di panas sinar matahari, tapi kadang juga gosong ya. Jadi ini aku tempatkan aja teman-teman berada di keteduhan dan daunnya ini sangat lebar-lebar ya teman-teman, dan kita akan senang melihatnya ini karena daunnya yang begitu lebar, kelihatan rimbun ya. Ini pun kalau dirawat dengan bagus sejenis tanaman Diven basia ini juga akan menghiasi halaman kita menjadi cantik dan estetis. Di sini juga aku letakkan toga tanaman-tanaman sayur ya. Kalau ini semacam tanaman begonia. Bunganya juga cantik dan ini selalu berbunga sepanjang tahun. Di seluruh halaman depan banyak sekali aku tanam dari jenis tanaman begonia ini teman-teman. Selain mudah dirawat, ini gampang banget cara menanamnya dan bunganya itu selalu bermekaran seperti ini. Suplir ini juga banyak terdapat di halaman aku. Suplir ini tanaman yang sangat menyenangkan. Daun-daunnya memiliki karakter yang sangat unik, kelihatan hijau subur, dan dia juga harus berada di keteduhan ya. Jangan sampai kita letakkan di paparan sinar matahari. Aku mencoba menempel tanaman dari bromelia di kayu kering ini ya teman-teman, dan ini sudah mulai tumbuh, terlihat unik juga ya. Kalau tanaman bromelia ini ada yang jenis suka di paparan sinar matahari, dan aura warna dari bromelia ini akan kelihatan ya, memerah atau juga warna-warni ya teman-teman. Kalau bromelia yang aku tanam ini adalah merupakan bromelia yang berjenis suka di keteduhan ya teman-teman, tapi kadang juga akan aku panaskan karena matahari juga sangat penting untuk tumbuh kembang, sehingga warna dari bromelia ini akan menjadi cantik.
Yang di bagian sini ini adalah lahan yang lumayan agak luas ya teman-teman, dan aku tanami berbagai buah. Ada kelengkeng, ada blimbing, ada rambutan, ada apukat, dan juga ada jambu biji dan juga jambu citra. Di sini udaranya sangat full dan menjadi pusat oksigen dan kelihatan sangat rimbun ya teman-teman. Kita bergeser di bagian sini. Ini tempatnya agak-agak teduh tapi juga masih mendapatkan paparan sinar matahari. Karena tanaman dari Anthurium kuping gajah ini kemarin sempat tidak begitu progres hidupnya dan hampir saja mati. Karena setelah aku amati, tanaman Anthurium ini juga memerlukan paparan sinar matahari walaupun tidak penuh ya teman-teman. Jadi akhirnya kita pindahkan di tempat yang agak mendapatkan paparan sinar matahari, dan ini sudah mulai bermunculan daun mudanya. Alhamdulillah tanaman ini tidak sampai punah ya teman-teman. Sayang banget kalau tanaman seperti ini akhirnya mati dan akhirnya punah. Di bagian sini ini cukup mendapatkan paparan sinar matahari juga, tapi tidak begitu penuh, dan aku letakkan berbagai tanaman diven. Sangat rimbun-rimbun sekali teman-teman. Dan ini untuk yang di atas rak, aku letakkan beberapa jenis tanaman dari aglonema termasuk snowwit, kucin, dan juga ada big papa. Dan aku letakkan di bawahnya dari rak yang susun ini aku taruh dari tanaman aglonema juga, dan ada tanaman pre ya teman-teman ya. Karena pre ini juga memerlukan paparan sinar matahari ya, sehingga daunnya ini bisa tegap dan terus ya mengeluarkan daun muda. Nah, kalau di sini ini full sinar matahari, aku letakkan dari tanaman bunga bougainville. Mulai keluar bunganya dan cukup cantik ya teman-teman ya. Jadi bunganya ini sudah mulai banyak ya, sejak terakhir ini mulai kemarau ya teman-teman ya. Dan ini sejenis tanaman bougainville ini juga aku menanamnya di sekitar ya area pagar di rumah aku, karena di musim kemarau tanaman bougainville ini akan bermekaran dan sangat cantik sekali. Warna-warni bunganya sangat mempesona sekali ya teman-teman. Apalagi ini kita letakkan di halaman depan. Di halaman depan ini banyak aku taruh dari sejenis tanaman Anthurium dan juga aglonema ya teman-teman ya. Ini ada tanaman dari sepatu pilum, banyak juga terdapat di rumah aku. Dan bagaimana caranya untuk perawatan tanaman aglonema? Aglonema ini memang tanaman yang berdaun cantik ya teman-teman ya. Jadi sesekali tanaman aglonema ini, karena yang menarik adalah daunnya, jadi selain kita pupuk, kita siram, dan juga kita lakukan perawatan untuk medianya, daunnya ini juga jangan sampai dilewatkan ya teman-teman
ya. Jadi daunnya itu biar kelihatan cantik, kelihatan mengkilap, sekali-kali itu juga kita rawat dengan melakukan kita lap ya teman-teman ya, kita bersihkan. Nah, mungkin teman-teman memiliki cara sendiri ya untuk menjadikan tanaman aglonema ini daunnya cantik, bersih, dan tidak banyak menempel debu. Bisa teman-teman dengan cairan yang memang khusus agar supaya tanaman ini mengkilap. Tapi aku hanya kasih air aja, kita berikan tetes dari pencuci piring ya teman-teman ya. Tapi hasilnya demikian ini. Setidaknya tidak terlalu banyak menempel debu yang sangat tebal di daunnya, karena aglonema ini memang cantiknya berada di daun ya teman-teman ya. Jadi memang sangat perlu untuk melakukan membersihkan ya daun-daun dari aglonema ini agar terlihat cantik dan glowing ya teman-teman ya. Untuk batang yang sudah panjang teman-teman, nanti akan aku videokan bagaimana cara untuk memperbanyak dari tanaman aglonema ini. Nanti akan aku contohkan di video berikut ya teman-teman ya, agar supaya aglonema ini cepat berkembang dan juga semakin banyak ya. Nah, yang satu ini adalah tanaman Calathea black lipstick ya teman-teman ya. Ini dulu aku tidak mengetahui ya karakter dari Calathea. Calathea memang tanaman yang harus hidup di keteduhan. Dia tidak akan tahan panas, dan kalau sedikit mendapatkan paparan sinar matahari, daunnya ini akan menggulung ya teman-teman ya. Nah, Calathea ini harus berada di keteduhan, dan karena juga daunnya ini memiliki karakter yang cantik seperti ini teman-teman ya. Jadi dia pun juga sesekali perlu dibersihkan teman-teman. Kita lap ya, agar supaya daunnya itu menarik dan kelihatan bersih juga segar. Sehingga Calathea pun kalau kita rawat juga akan menjadi tanaman koleksi kita yang sangat cantik ya teman-teman ya. Ini Big Roy teman-teman, daunnya sangat lebar-lebar sekali ya. Dan ini pun juga sesekali aku rawat dengan aku lakukan pengelapan, atau daunnya ini kita bersihkan agar terlihat bersih, dan bila kita sentuh ya teman-teman ya, tidak berdebu dan juga tidak akan ada hama ya teman-teman ya. Rimbun sekali teman-teman, dan ini sepertinya juga udah waktunya harus repotting. Juga akan kita pindahkan ya beberapa anakannya ke media yang baru. Big Papa ini juga daunnya sangat cantik, lebar-lebar, dan kalau rimbun ini sangat menggemaskan juga ya teman-teman ya. Nah,
ada beberapa ya teman-teman untuk kalateanya, dan ini aku letakkan di samping rumah, juga ada yang di depan, ada yang di belakang. Dan kadang-kadang aku itu mencoba teman-teman, kalatea ini mungkin lebih cepat berkembang berada di tempat mana. Jadi kita sebar sehingga kita akan mengetahui sebenarnya untuk kalatea ini menempati di tempat yang paling bagus itu kita taruh di mana. Nah, warnanya yang sangat unik, memiliki karakter daun yang sangat bagus, sangat cantik ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau tanaman-tanaman secantik ini tidak kita rawat dan kita biarkan, karena ini juga merupakan tanaman hias yang tentunya juga harus cantik ya teman-teman ya, bersih ya teman-teman ya. Dan apalagi kalau sampai banyak ulat, ini jangan sampai ya teman-teman, karena ini berdekatan dengan akses di rumah dengan anggota keluarga, sehingga tanaman-tanaman ini memang harus kita rawat dengan seksama. Kalau tanaman kita bersih, juga tidak banyak debu, bila mana ada angin, benar-benar terasa segar teman-teman. Dan kita tidak akan geli berada di dekatnya, karena kita pastikan tanaman-tanaman ini bebas dari ulat dan juga dari debu yang menempel. Ini adalah linnet ya teman-teman, yang sudah jumbo, gede banget ini. Daunnya cantik, panjang-panjang, dan juga rimbun ya teman-teman ya. Linnet ini juga menyukai di keteduhan ya teman-teman. Jadi dia tidak begitu suka di paparan sinar matahari. Dulu pernah aku taruh di paparan sinar matahari yang terlalu lama, sehingga daunnya ini akan gosong, menguning ya, dan akhirnya kita rawat, jadilah linnet ini tumbuh sehat kembali teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, untuk depan rumah ini memang aku khususkan untuk tanaman sejenis dari keluarga aglonema ya teman-teman ya. Dan di belakang itu khusus anggrek. Jadi kita bisa menikmati dari masing-masing ya, dari tanaman-tanaman ini. Kalau kita lagi kepingin untuk lihat-lihat anggrek, kita berada di belakang. Kalau untuk yang khusus aglonema, ini berada di halaman rumah. Bila mana kita lagi akan lihat-lihat untuk tanaman sayuran dan toga, berada di samping rumah. Jadi kita bagi, ada beberapa bagian ya teman-teman ya. Karena anggrek bila berdekatan dengan tanaman sejenis sayuran, ini kadang-kadang juga karena sayuran banyak hama ya teman-teman, jadi sayang kalau sampai hama ini juga akan menyerang anggrek-anggrek kita. Yang lebar-lebar ini adalah monstera king ya teman-teman. Dan yang berada di ketinggian ini adalah bunga kamboja yang saat ini juga sudah berbunga. Jadi di siang hari seperti ini sangat sejuk sekali udaranya, karena di halaman ini banyak sekali aku tanam berbagai tanaman hias. Kita sewaktu-waktu juga bisa healing,
juga merawat, melakukan kegiatan berkebun. Kalau yang aku tanam di bawah dari gavalum ini adalah tanaman sakura ya teman-teman, bunga sakura lokal yang juga sudah mulai berbunga. Ada juga kadaka, tanaman hutan aku letakkan di sini agar supaya terlihat hijau, juga terasa sejuk ya. Ada tanaman keladi teman-teman yang juga sangat rimbun sekali, warna daunnya sangat cantik seperti ini. Sebenarnya ini udah waktunya untuk repotting dan kita pindahkan di tempat atau pot ya yang baru, tapi terasa cantik sekali ya teman-teman, karena begitu rimbun ya, dan warnanya itu merah putih teman-teman ya, seperti ini, sangat rimbun banget. Demikian ya teman-teman ya, beberapa jenis tanaman yang memiliki karakter masing-masing dan menyukai tempat. Ada yang di keteduhan dan juga ada yang di panas. Jadi teman-teman jangan sampai salah untuk menempatkan dari tanaman hias kesayangannya di rumah, karena tanaman-tanaman ini memang memiliki karakter masing-masing dan harus kita tempatkan atau perlakukan sesuai dengan karakternya ya teman-teman. Nah, dengan demikian tanaman-tanaman kita ini akan tumbuh dengan sehat ya. Dan tentunya kalau kita menanam ya berbagai tanaman hias ini juga jangan sampai lupa untuk perawatan, karena perawatan itu sangat penting sekali ya teman-teman. Walaupun kita tanam di suatu pot yang bagus ya, dan juga kita letakkan saya rasa wah ini bagus atau cocok diletakkan di sini, tapi kalau tidak sesuai dengan karakter dari tanaman kita, ini nanti juga tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, demikian teman-teman. Nanti akan kita lanjut ya ke tanaman anggrek kita. Nah, untuk yang di halaman depan memang aku letakkan dari berbagai tanaman seperti diven, ada calathea, ada keluarga aglonema, ada anthurium, dan juga ada berbagai tanaman yang lain yang karakternya berada di keteduhan seperti anthurium kuping gajah ini. Dan nanti teman-teman kita ajak ya untuk lihat-lihat juga untuk tanaman-tanaman anggrek kita. Semoga teman-teman juga selalu senang untuk mengikuti jalan-jalan kita ya di kebun mini di kebun mini di Anik Garden. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman dan semangat ya untuk berkebun, karena sesungguhnya berkebun itu adalah merupakan kegiatan yang menyenangkan ya teman-teman ya. Selain menyenangkan, tentunya juga menyehatkan dan bisa untuk memberikan warna tersendiri untuk halaman kita.
Nah teman-teman, kita akan ke kebun anggrek ya, di belakang ya teman-teman ya. Bagaimana anggrek-anggrek yang selama ini kita rawat, dan beberapa hari kemarin ini sudah kita lakukan pemupukan. Semoga saja anggrek-anggrek kita nanti bisa tumbuh dengan bagus, dan kita nanti juga akan ke tanaman toga kita ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita nanti akan menuju ke kebun anggrek kita ya. Jadi yang pertama kali untuk penanaman tanaman itu harus kita kenali karakter dari tanaman kita ya, dengan melakukan perawatan, pemupukan, penggantian media, penyiraman ya, dan juga faktor penempatan yang sesuai dengan karakter. Tapi untuk tanaman-tanaman yang berdaun seperti ini, berdaun cantik, itu juga harus kita rawat dengan lakukan pengelapan ya. Kita lap ya biar bersih, glowing, dan jadinya tanaman kita itu jadi tanaman yang sangat cantik dan menarik. Oke, kita akan menuju ke kebun anggrek di belakang. Oke teman-teman, kita akan lewat gang di sebelah ini sampai ketemu nanti di halaman belakang ya. Nah teman-teman, kita sekarang sudah masuk di halaman belakang, dimana anggrek-anggrek ini aku letakkan di halaman belakang ini ya teman-teman. Kenapa anggrek-anggrek ini aku taruh di halaman belakang? Karena di halaman belakang ini terpenuhi akan sirkulasi udara, juga kelembapan, air juga mudah ya kita jangkau dengan mengambil dari air kolam ya teman-teman ya. Selain itu juga paparan sinar matahari tidak terlalu penuh ya untuk sepanjang harinya. Dan di halaman belakang ini aku tambahkan dari tanaman-tanaman hutan seperti kadaka dan tanduk rusa, yang mana ini adalah sehabitat dengan anggrek-anggrek ini ya teman-teman. Nah selain itu di sini ini juga kelembapannya cukup ya untuk budidaya tanaman anggrek ini, sehingga tanaman anggrek ini sangat cocok sekali dan bisa segera beradaptasi di halaman belakang ini teman-teman ya. Karena kalau kita letakkan di halaman depan ini tidak mendapatkan paparan sinar matahari yang sesuai dengan tanaman anggrek kita ini, karena terlalu teduh ya teman-teman ya. Karena untuk anggrek dendro ini memang harus mendapatkan paparan sinar matahari ya teman-teman ya. Kalau untuk bulan saya rasa di sini juga bisa untuk menyesuaikan, karena walaupun mendapatkan paparan sinar matahari, tapi ini udah bisa terkurangi dari paranet yang kita pasang di atas dari tanaman anggrek ini. Selain itu di halaman belakang ini cukup luas teman-teman ya, sehingga sirkulasi udara dan juga angin cukup lepas dan juga memenuhi ya untuk kebutuhan dari tanaman anggrek ini. Anggrek kiteng ini sangat bagus sekali saya tanam di sini, dan ini yang paling atas itu juga sudah mulai spike lagi ya teman-teman. Dan ini adalah plant atau cabang ya yang lainnya, dan ini sudah begitu lama ya, hampir 3 bulan teman-teman. Nah untuk dendronya ini juga sangat cakep sekali teman-teman, warnanya sangat mempesona
mempesona sekali ya. Nah, sebenarnya banyak teman-teman aku anggrek ini sayang kalau ditaruh di belakang gitu, tapi tidak apa-apa, karena yang terpenting anggrek ini bisa beradaptasi dan bisa hidup dengan bagus ya teman-teman ya. Sehingga memang aku letakkan aja di halaman belakang ini yang memenuhi untuk kebutuhan dari anggrek ini bisa hidup dengan bagus. Nah, ini juga sudah keluar untuk spike-nya ya. Ini baru saja kita rawat dan kita ini tempel di kayu ya. Nah, selain itu pemirsa, di tempat ini itu sangat terpenuhi ya akan air. Sewaktu-waktu kita tinggal melakukan penyiraman, kita ambilkan dari air kolam ini, yang mana air kolam ini juga bagus sekali untuk tanaman anggrek kita, karena air kolam ini juga banyak mengandung kotoran ikan yang bagus sekali untuk pupuk untuk anggrek ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk merawat dan memelihara berbagai tanaman hias, yang pertama kita perhatikan adalah faktor agroklimat ya teman-teman. Dan selain itu kita juga memperhatikan dari penempatan yang sebaiknya tanaman ini berada di mana letaknya kita menempatkan gitu ya. Jadi dengan demikian semua tanaman kita itu akan segera beradaptasi, kebutuhan akan hidupnya itu terpenuhi. Jadi tanaman-tanaman ini akan tumbuh dengan bagus dan segera berbunga. Nah, seperti ini bunganya sangat cantik sekali ya teman-teman ya, sangat lembut banget. Dan bila mana tanaman ini juga kita rawat ya, dan juga kita berikan pemupukan yang cukup, juga kita tempatkan sesuai dengan habitat aslinya, maka tanaman-tanaman kita ini akan menjadi tanaman yang tumbuh dengan maksimal. Jadi seperti ini. Untuk pencahayaan sebaiknya juga cukup ya teman-teman ya, karena pencahayaan ini sangat membantu untuk asimilasi dan memasak dari sari-sari makanan untuk tanaman-tanaman ini. Jadi bila mana semua sudah terpenuhi kebutuhan akan semua tanaman hias yang kita rawat, maka tanaman-tanaman ini akan bisa tumbuh maksimal dan juga menjadi tanaman dan tumbuhan yang cantik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi udah kita lihat-lihat ya untuk tanaman kroko Jepun ya yang harus berada di paparan sinar matahari, dan juga dari aglonema yang harus ya berada di keteduhan ya teman-teman ya. Dan juga untuk tanaman anggrek ini juga memerlukan matahari. Pokoknya semua memerlukan yang namanya matahari ya, karena ini sangat penting sekali untuk tumbuh kembangnya dari tanaman-tanaman hias kita. Tapi semua itu kita letakkan sesuai dengan kebutuhan dan proporsinya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya pertemuan kali ini. Kita bisa sharing ya dengan sesama pecinta tanaman hias. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman, dan kiranya teman-teman juga selalu mengikuti untuk video-video berikutnya. Untuk itu teman-teman bisa untuk bantu like and share, komen,
dan juga subscribe juga. Jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.